Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggunakan spreadsheet ataupun Google Sheet. Silakan kalian buka terlebih dahulu untuk Google Chrome di laptop kalian. Kemudian kita ke bagian pojok kanan atas. Nah, di sini ada aplikasi Google, tinggal kalian klik. Scroll sampai nemu yang namanya spreadsheet, tinggal diklik, nanti kita diarahkan ke spreadsheet. Sebelum mulai, perlu kalian ketahui spreadsheet merupakan aplikasi yang disediakan oleh pihak Google. Jadi ini bisa kalian akses gratis dan tidak perlu menginstalnya terlebih dahulu. Tetapi memerlukan koneksi internet. Jadi pastikan ya punya kalian ada koneksi internetnya. Kurang lebihnya spreadsheet ataupun Google Sheet itu sama seperti Excel. Untuk kalian yang sebelumnya pernah belajar Excel, nanti udah nggak asing lagi dengan yang namanya spreadsheet. Oke, jadi spreadsheet itu aplikasi yang berasal dari Google yang udah disediakan. Jadi kalian cukup punya akun Google ataupun Gmail, nanti kalian udah otomatis memiliki spreadsheet. Setelah itu kita bisa langsung mulai spreadsheet baru ataupun blank dokumen untuk membuka lembar kerja dari spreadsheet-nya. Tuh, dari segi tampilan ini sama persis ya seperti di Microsoft Excel. Ya mungkin berbeda sedikit aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar terlebih dulu. Di atas ini ada Affiliate Spreadsheet ataupun judulnya ya guys. Nah, untuk mengganti nama kalian bisa klik saja. Nanti tinggal kalian ganti namanya sesuai dengan kebutuhan. Kita contohkan belajar spreadsheet ya ataupun Google Sheet. Nah, kita coba belajar Google Sheet. Setelah itu tekan enter aja, kalian gak perlu tekan Ctrl S untuk menyimpan karena di spreadsheet ini udah otomatis tersimpan pada Google Drive kita. Nah, untuk kalian yang belum tahu juga apa itu Google Drive itu penyimpanan yang disiapkan ataupun disediakan oleh pihak Google gitu. Jadi penyimpanan online. Kita semua memiliki Google Drive. Jadi ini udah otomatis kesimpan ke Google Drive. Lanjut, di sampingnya ada yang namanya bintangi. Untuk mengepin ya guys. Atau ketika kita klik nanti spreadsheet yang kita tandai itu akan berada di atas sendiri. Intinya untuk mempermudah kita nanti ketika mencari data yang sedang kita edit ini. Oke, nah di sampingnya ada tulisan pindahkan. Berfungsi untuk menyimpan spreadsheet yang sedang kita edit gitu, tempatnya di mana. Kalau kita klik nanti akan diarahkan ke aplikasi Google Drive, tinggal kita klik aja Drive saya. Terus kalian tentukan di mana kalian ingin menyimpannya. Atau kita juga bisa pilih folder baru yang ada di bawah sini. Tinggal kalian klik kemudian kasih nama. Kita kasih nama belajar Google Sheet. Oke, begini aja ya guys. Setelah itu tinggal kita klik buat. Nah, tinggal kita pilih pindahkan. Nanti secara otomatis sheet yang sedang kita edit ini berada di bagian Google Drive belajar Google Sheet. Lanjut, di sampingnya ada melihat satuan dokumen. Nah, kalian bisa klik aja. Nanti akan ada keterangannya. Semua perubahan telah disimpan ke Google Drive. Dokumen ini belum siap untuk digunakan saat offline. Jadi harus mengaktifkan dalam bentuk online gitu. Jika koneksi internet Anda terputus, Anda tidak dapat mengedit dokumen ini. Untuk mengakses dokumen Anda tanpa koneksi internet, aktifkan mode offline. Tuh, jadi ada mode offline-nya juga, ada mode online-nya juga. Cuma secara umum seringkali digunakan secara online karena spreadsheet ini bisa kita sharing ke orang lain juga gitu. Jadi bukan hanya kalian aja yang bisa mengedit, orang lain juga bisa. Nanti kita belajar lebih detail. Oke, di sini kita masih pengenalan ya guys. Di atas ini ada yang namanya file, edit, tampilan dan yang lainnya gitu. Kalau di Excel namanya itu tab atau tab edit, tab tampilan, kemudian ada sisipkan, format data dan yang lainnya. Ketika kita klik nanti akan muncul beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mengakses ke Google Sheet yang kita buat. Seperti kita ingin membuat dokumen baru, membuka file yang udah ada,
kemudian memasukkan, buat salinan, ini juga bisa sharing ya, ataupun bagikan, melalui email bisa, kita juga bisa mendownloadnya agar nanti ada file hard filenya gitu, ada soft filenya, bisa ada soft filenya, bisa dalam bentuk Excel juga bisa, PDF dan yang lainnya, dan ini masih ada banyak lagi. Untuk mengganti nama, untuk pindahkan, ini bisa kita gunakan. Nah, di bagian edit sendiri ada urungkan, ulangi, ini bahasa Indonesia ya guys, undo sama redo, dan di sampingnya ada Ctrl Z gitu, ada shortcut yang bisa kita gunakan. Kalau kalian melihat di sini ada beberapa shortcut, berarti itu shortcut dari keterangan yang ada di samping. Untuk Ctrl Z ya untuk undo ataupun urungkan, Ctrl Y untuk redo gitu. Ini sama persis seperti di Microsoft Excel. Untuk memotong, copy, paste ya ini juga sama, ada Ctrl X, Ctrl C dan Ctrl V. Oke, jadi kurang lebihnya sama lah seperti di Microsoft Excel. Di sampingnya ada tampilan, kita juga bisa mengatur ya, ini tampilannya ada bila formula, kemudian ada garis kisi, ada formula dan yang lainnya. Ini untuk membukukan, siapa tahu nanti ketika kalian mengedit Google Sheet, ingin sheet yang berada di atas itu nggak bisa dipindah-pindahkan gitu, itu bisa menggunakan bekukan. Ini juga bisa grup ya untuk menggabungkan, memberi komentar dan yang lainnya. Oke. Nah, untuk kalian juga yang ingin mengubah bahasa Google Sheet ini, kalian bisa klik tanda plusnya, kemudian buka ke bagian nih, kelola akun Google. Kita coba ubah bahasanya ke info pribadi, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada bahasa gitu, tinggal kalian klik saja, kita ubah nih bahasanya. Kalau kalian ingin Indonesia, ketik Indonesia, kalau ingin Inggris ya, ketik Inggris gitu. Kita coba berubah menjadi Inggris saja. Nah, ini Inggris, kemudian kita tentukan Inggrisnya Inggris mana, kita gunakan Malaysia aja nggak masalah. Klik simpan, kemudian kembali ke bagian Google Sheet-nya, tinggal kita refresh. Ini masih bahasa Indonesia ya. Kita refresh. Tuh udah berubah menjadi bahasa Inggris. Oke, jadi kalian tentukan mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia itu juga bisa. Nah, di menu insert ini untuk mengatur sel, nanti kita belajar baris dan kolom ya, ataupun sel dan kolom, atau row dan kolom. Kemudian ada juga beberapa fitur yang bisa kita gunakan di Google Sheet ini. Nah, nanti kita bahas satu per satu, mungkin sebagai contoh sambil praktek ya. Kita bisa mengatur tema juga, membuat penambaran, ini untuk teksnya gitu, ataupun mengatur fontnya, bisa bold, italic, dan yang lainnya. Ini untuk rata kanan, kiri, tengah, dan yang lainnya. Ada banyak lah, tinggal kalian klik aja, dan ini sebagai contoh. Nah, kemudian ini di bawah dari tab-tab yang ada di atas, ada beberapa tools yang bisa digunakan dan yang sering digunakan gitu. Jadi yang umum digunakan itu udah ditampilkan di bagian bawah sini. Sama aja dengan yang ada di atas ini guys. Oke, jadi beberapa seperti undo, redo tuh di bawah sini juga ada. Oke, ketika kursornya diarahkan juga akan kelihatan shortcut yang bisa digunakan. Kalau nggak shortcutnya ya berarti ada kegunaannya itu untuk apa. Rundo edo, kemudian ada print, ada juga format painter ya, ini untuk zoom. Kita coba perbesar biar lebih jelas nantinya. Ada juga ini untuk mata dolar ya, ataupun uang gitu. Ada persen, ini untuk menambahkan angka di belakang koma untuk mengurangi. Ada juga format penulisan 1, 2, 3 gitu. Ini untuk mengatur font yang kita gunakan, besar dari fontnya. Ini ya kalian udah paham pasti lah kalau menggunakan Excel gitu. Ini sama persis guys. Ya nggak sama persis sama gitu, kebanyakan sama ya. Untuk mewarnai file color gitu, selnya, untuk membuat tabel dan yang lainnya. Nah, yang spesial di Google Sheet ini kalian juga bisa meminta bantuan di bagian help. Mungkin kalau untuk di Excel ataupun di lainnya, kalau kita ingin menggunakan help itu susah ya. Nah, kalau kita help, contoh kita ingin cari untuk copy paste itu apa sih? Nah, tinggal kita ketik aja. Di sini ada copy. Tuh, ketika diklik nanti otomatis data kita akan tercopy. Jadi ketika kalian bingung ingin mencari apa gitu, nah kita ke bagian help aja, ke bagian search the menus ya, ataupun cari rumusnya itu apa.
butuh copy, paste, pivot table, ataupun yang lainnya, tinggal diketik di bagian sini. Nah, itu istimewanya Google Sheet daripada yang lainnya. Oke, ini kita udah bahas secara singkat. Untuk di bagian atas sini, kita masuk ke bagian lembar kerja. Di bagian lembar kerja, sama seperti di Microsoft Excel, ada yang namanya baris dan kolom. Untuk baris tentu saja ditandai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian untuk kolom ditandai dengan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Maupun di Excel ataupun di bagian Google Sheet atau spreadsheet, baris itu semua ditandai dengan 1, 2, 3. Ingat ya, kalau buat baris berarti 1, 2, 3. Kalau kolom buatnya itu A, B, C, D. Nggak boleh kebalik ya guys. Nah, selanjutnya kita juga bisa klik di sini. Nanti ketika kita klik di atas sini akan muncul keterangannya, namanya. Kalau kita klik sini berarti persimpangan antara B dengan kolom B dengan baris keempat, makanya ditulisnya B4 gitu. Ketika kita blok juga tinggal kalian klik aja dari mana ke mana, tinggal ditarik. Sama seperti di Microsoft Excel. Dan sama ya, ini namanya cell, ini namanya kolom, ini namanya baris, kemudian kalau beberapa kolom ataupun beberapa baris dinamakan dengan range. Itu aja. Oke, lanjut. Di bawah sini juga ada sheet yang bisa kalian tambahkan ketika kalian ingin mengerjakan beberapa data yang ingin kalian edit. Misal ini data asli gitu, ingin menambahkan, klik tambah, nanti akan kebuka sheet 2. Nah, lanjut kita coba mulai sedikit mengetik aja ya guys. Kita coba buat sebuah tabel aja, tinggal kalian klik aja. Oh iya, lupa ya, ini untuk dasar aja. Jadi ketika kalian ingin mengetik, tinggal klik di mana aja guys. Oke, klik di mana ingin kalian mengetik, kemudian tinggal kalian ketikkan aja. Contoh nomor. Nah, di sampingnya ada nama gitu, di sampingnya ada alamat. Nah, untuk ke kanan ke kiri kalian bisa menggunakan kursor yang ada kursor anak panah yang ada di keyboard. Untuk kursor juga bisa, tinggal diklik-klik, tapi menggunakan anak panah kanan kiri itu biasanya lebih sering digunakan. Nah, selanjutnya untuk mengedit teks yang udah ada di bagian sini, kalian tinggal klik satu kali. Nah, kalau klik satu kali itu akan hilang semua, nanti akan tergantikan semua. Contoh gini, tuh, alamat. Nah, kalau kalian hanya ingin mengedit beberapa teks saja, maka kita harus masuk ke dalam selnya dengan cara klik 2 kali. Oke, jadi klik 1 kali untuk menyeleksi, klik 2 kali untuk masuk ke dalam sel tersebut. Kalau cuma klik 1 kali ya ini kita menyeleksi sel ini gitu. Cuma kalau kita klik 2 kali berarti kita masuk ke dalam sel tersebut. Oke, semoga kalian paham ya. Sama seperti di Excel sampai saat ini. Kemudian yang terakhir kita tuliskan mungkin no HP gitu. Nah, kita blok beberapa untuk tabel ada di sini, ada border. Kalian juga bisa klik kanan. Nah, pilih tabel. Itu juga bisa, nanti ada otomatis terbuat tabel kayak gini. Ini untuk lanjutan aja ya guys, kita nggak bahas sekarang gitu. Kita buat tabel yang biasa aja. Kita blok, kemudian kita kasih garis tepi ataupun border. Nah, oke. Lanjut, untuk mengatur tata letaknya ada di sampingnya. Kita taruh di tengah. Nah, untuk menggeser-geser ya klik aja, kemudian geser kayak gini. Tuh, ini bisa kalian nanti gunakan sendiri. Untuk memberi warna ya tinggal di blok, kemudian kita ke bagian fill color, tentukan warna yang akan kita gunakan gitu. Nah, kayak gini. Oke, pengenalan udah hampir semuanya. Nah, selanjutnya di bagian pojok kanan atas ini ada yang namanya share guys, ataupun bagi gitu. Jadi, istimewanya Google Sheet ini juga bisa diedit oleh orang lain tanpa kalian harus mengirimkan filenya. Dan itu nanti bisa real time gitu. Ketika di sana diubah ya, punya kalian juga ikut berubah gitu. Nah, caranya gimana? Kalian klik share aja. Ini kita bahas umum ya, nanti ada bahas khususnya di video terpisah gitu. Kalian bisa tentukan ingin kirim ke siapa. Oke, di sini masih belum ada email yang tersimpan ya ternyata. Nah, kalian tentukan ingin dikirim ke siapa di bagian pencarian ini. Nah, nanti tinggal kalian tentukan, tinggal kalian kirim. Kita contoh aja deh.
Ada nggak ya emailnya ya? Nah, kita coba klik email. Nah, kita pilih done. Oh, ternyata nggak kelihatan ya, harus email resmi gitu. Kalau kita gunakan email yang sama bisa nggak nih? Oh, nggak bisa di copy paste ternyata guys. Nah, bisa. Nah, kita akan kirim ke bagian Microsoft Word ini gitu, ke bagian email sini. Oke, kita kembali. Nanti kalian cari ya, ingin dikirim ke siapa, kemudian kalian klik nih, kita ke bagian Microsoft Word ini. Contohnya, nah di bagian kanan itu ada yang namanya editor. Nah, kalau editor berarti orang yang menerima Google Sheet ini itu bisa mengedit, juga bisa menyimpan, juga bisa melihat. Pokoknya bebas mau diapain. Nah, kalau viewer, mereka yang menerima email ini ataupun membukanya itu hanya bisa melihatnya saja. Nah, kalau komentar itu hanya bisa ya berkomentar aja gitu tanpa bisa ngedit. Nanti kan kita bisa memberikan komentar, oh data ini salah tapi nggak bisa diedit gitu. Oke, jadi viewer itu hanya bisa melihat, komentar hanya bisa memberikan komentar, kalau editor ya bisa mengedit, memberikan komentar, ataupun mengubah dan mengatur file yang kita miliki. Nah, di bawahnya ada notifikasi PayPal, jadi PayPal lagi. Ini notifikasi orang ya, jadi bisa nanti ada notifikasi di email yang kalian kirim, bahwa kalian mengirim spreadsheet. Ini kalian bisa centang ataupun hilangkan. Kemudian kalau udah tinggal klik send. Nanti ada juga settingan di sini, editor dapat oh ini sama aja sih seperti settingan yang ada di sini. Oke guys, jadi itu ya dasar ataupun pertama cara menggunakan Google Sheet. Ini hanya pengenalan saja. Mungkin nanti biar lebih jelas kita contohkan untuk membuat sebuah tabel, membuat data, mengolah data ataupun yang lainnya. Itu aja pembelajaran kali ini. Video ini saya buat untuk pemula. Jadi untuk kalian yang udah mengenal sebelumnya pasti apa sih cuma gitu doang. Ini hanya untuk pemula aja ya guys. Gak masalah. Yang penting mau belajar itu udah sangat bagus gitu. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe jika bermanfaat untuk kalian ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.